Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Kenalkan, nama saya Leliana Hidayati, guru bimbingan konseling di SMP Negeri Binaan Khusus Kota Dumai, Riau. Pembelajaran pada masa COVID-19 mengakibatkan terjadinya pergeseran sudut pandang dan tingkah laku manusia pada saat ini. Penggunaan internet pada masa COVID-19 tidak terlepas dari penggunaan gawai, khususnya murid, sehingga dapat memunculkan perilaku bullying di media sosial atau yang biasa kita kenal dengan istilah cyberbullying. Hal ini tentu menjadi bahan renungan dan tantangan bagi guru BK khususnya untuk mencari penyebab dan solusi dari masalah ini. Dalam kurikulum Merdeka, proses pembelajaran merupakan keberpihakan yang bermakna. Artinya, proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satu cara yang telah saya lakukan adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi secara bimbingan klasikal di dalam kelas. Video ini merupakan praktik baik dari guru bimbingan konseling dalam penerapan pemberian layanan klasikal yang berdiferensiasi dengan judul ataupun temanya adalah Stop Cyberbullying di Media Sosial, dengan memiliki tujuan akhir yaitu murid dapat mengkampanyekan Stop Cyberbullying di media sosial melalui media-media sosial yang mereka miliki sesuai dengan minat murid. Proses pembelajaran diawali dengan pemberian asesmen gaya belajar murid sehingga memberikan hasil berupa pengelompokan gaya belajar murid, yaitu kelompok belajar visual, auditori, dan kinestetik. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan langkah yang tepat dalam pemberian layanan bimbingan klasikal terhadap murid karena sesuai dengan implementasi kurikulum Merdeka bahwa guru harus memfasilitasi murid sehingga mereka dapat mencapai potensi optimalnya yang secara simultan menginternalisasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Potensi optimal yang ada pada murid ditandai dengan ketercapaian tugas-tugas perkembangan murid, salah satunya dengan adanya kematangan hubungan teman sebaya. Pembelajaran berdiferensiasi saya terapkan di semua kelas yang saya ampu. Sebagai contohnya, saya terapkan pada kelas 82 yang memiliki murid sebanyak 32 orang dan peserta muridnya laki-laki semua. Untuk kelompok visual, saya memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD beserta potongan gambar-gambar yang ada kaitan dengan bentuk-bentuk perilaku cyberbullying. Kemudian memberikan alat seperti lem kertas dan membagikan artikel materi bacaan. Tugas saya di sini di kelompok visual adalah menjelaskan cara kerja pengerjaan LKPD dan meminta murid untuk mengamati potongan gambar-gambar yang ada kaitan dengan materi, lalu menempelkannya, serta mendiskusikan dan menuliskan tindakan pencegahannya. Sedangkan pada kelompok auditori, saya memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD dan artikel materi bacaan. Tugas saya di kelompok auditori adalah menjelaskan isi dari artikel materi bacaan dan cara kerja pengerjaan LKPD dengan mengisi kolom bentuk-bentuk cyberbullying dan tindakan pencegahannya. Kelompok kinestetik, saya menyiapkan potongan-potongan gambar yang ada kaitan dengan bentuk-bentuk cyberbullying dan tindakan pencegahannya. Kemudian meminta murid untuk mendiskusikan hasil pengamatan mereka terhadap gambar tersebut. Pengisian LKPD dilakukan dengan menempel gambar dan menuliskan tindakan pencegahan pada LKPD yang sudah ditempelkan di dinding. Maksudnya di sini adalah LKPD tersebut sudah disiapkan terlebih dahulu. Selama proses pembelajaran, masing-masing kelompok antusias bekerja sama dan berusaha memberikan pendapatnya. Mereka saling berbagi tugas dengan cara ada yang bagian membacakan petunjuk kerja LKPD, ada siswa yang membacakan artikel materi bacaan ataupun menuliskan dan menempelkan jawabannya di kertas LKPD, atau ada yang menunjuk siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selama presentasi berlangsung, terlihat murid yang lain menyimak, menanggapi, serta memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi kelompok. Untuk cyberbullying yang pertama, termasuk salah satunya melakukan pertindakan apa? Postingan, ujaran, kebencian. Bagaimana tindakan pencegahannya?
postinglah pesan-pesan yang positif dan juga yang bermanfaat untuk orang lain. Kenapa? Karena postingan kita itu dibaca seluruh dunia, tidak hanya untuk kamu. Pada akhir pertemuan atau penutup, guru mengajak murid untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan materi yang diberi. Perkenalkan, nama saya Ferry Amanda dari kelas 82 SMP Negeri Binaan Khusus Kota Dumai, Riau. Menurut pendapat saya, belajar jadi menyenangkan dan semangat, sehingga saya juga tahu apa itu cyberbullying dan bagaimana cara mencegahnya. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu metode pembelajaran yang dapat dengan mudah diterapkan, di mana pembelajaran ini dapat memenuhi kebutuhan murid serta sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zamannya. Saya meyakini proses pembelajaran berdiferensiasi akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menarik, dan dapat munculkan ide-ide kreatif dari murid, sehingga pembelajaran yang bermakna ataupun pembelajaran yang berpihak pada murid dapat dengan mudah terwujud. Demikianlah video praktik saya kali ini, semoga dapat memberikan manfaat. Sungguhlah manis buahku ini, buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah video saya kali ini, semoga dapat memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.